Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Erika Wahyu Marcelina dari kelas 12 IPA 7, nomor absen 29. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Pertama, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan yang menyajikan seluruh pendapatan dan beban dari suatu perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan terdiri dari pendapatan operasional, yaitu yang berhubungan dengan kegiatan usaha, dan pendapatan non-operasional, misalnya investasi perusahaan. Yang kedua, beban. Terdiri dari beban operasional, misalnya biaya sewa, listrik, gaji, dan alat tulis kantor. Beban non-operasional, misalkan bunga dan sumbangan. Apabila pendapatan lebih dari beban, maka perusahaan tersebut memperoleh laba. Tetapi, apabila pendapatan lebih sedikit dari beban, maka perusahaan tersebut memperoleh kerugian. Yang kedua, laporan perubahan modal atau capital statement. Laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas, yaitu perubahan bentuk laporan keuangan perusahaan jasa yang secara khusus menyajikan informasi mengenai segala perubahan yang terjadi pada modal atau ekuitas suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Kalkulasi antara modal awal, laba rugi, dan prive, lalu memperoleh modal akhir. Jika perusahaan memperoleh laba, maka laba tersebut dikurangi dengan prive, sehingga rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurangi prive. Tetapi apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian, maka rugi tersebut ditambah dengan prive, sehingga rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal dikurangi laba ditambah prive. Yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca pada perusahaan jasa yaitu suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban, ekuitas atau modal untuk satu periode akuntansi tertentu pada suatu perusahaan. Aktiva sama dengan pasiva, yang artinya harta sama dengan utang ditambah modal. Harta disebut juga sebagai aset, terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Kas sampai dengan perlengkapan disebut dengan aktiva lancar, sedangkan peralatan disebut dengan aktiva tetap. Utang terdiri dari yang pertama, kewajiban jangka pendek atau hutang lancar dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua, kewajiban jangka panjang atau hutang dalam kurun waktu lebih dari 1 tahun. Modal terdiri dari yang pertama, yaitu uang tunai. Yang kedua, yaitu pos untuk mencari uangnya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.